Selamat sore Jemaat Evination dimanapun saudara berada sore hari ini. Kembali dalam acara Sela, kami ingin mengajak saudara untuk sama-sama boleh menenangkan diri menyembah Tuhan dan juga merenungkan dengan singkat kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat setiap kita. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, kesempatan di mana kami boleh berhenti sejenak dari kegiatan kami dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, menyembah Engkau dan menerima kekuatan yang Kau sudah sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
Selamat sore, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini saya memberikan judul renungan firman Tuhan singkat kita, dipilih atau memilih. Mana yang lebih baik? Saudara dipilih menjadi yang spesial atau saudara memilih seseorang yang saudara anggap spesial, ya? Kalau saudara pernah menjadi juri atau saudara menjadi orang yang memilih, saudara punya kesempatan untuk memilih yang dianggap baik. Atau mungkin saudara punya kesempatan bukan sebagai juri, tetapi justru sebagai peserta yang dipilih untuk menjadi kontestan yang terbaik. Pertanyaannya sebelum nanti kita selesai, saudara akan jawab mana yang lebih spesial, dipilih menjadi yang terbaik atau memilih yang terbaik. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 15 dan 16, dan kemudian kita akan sambung dari Yohanes 15 ayat yang ke-8. Tuhan Yesus mengatakan begini, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba itu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu." Saudara, pengajaran di dalam Yohanes pasal 15 ini begitu kaya, ya. Saya ingin memulai dengan mengutip kembali apa yang Yesus katakan, dan dia katakan, "Bukan kamu yang memilih aku." Bukan engkau panelis juri yang akhirnya konsensus memilih Yesus itu Tuhan. Bukan saudara. Bukan saudara di dalam pencarianmu, saudara mencari A, B, C, D, kemudian saudara putuskan dari semua yang ada. Akhirnya saudara mengatakan Yesus yang benar. Jadi aku memilih Yesus. Saudara, kelihatannya prosesnya berjalan seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan sesungguhnya bukan seperti itu. Karena bukan saudara yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih saudara. Dikatakan aku yang memilih engkau dan menetapkan engkau supaya engkau pergi dan berbuah banyak. Jadi yang pertama sebelum saudara ditetapkan untuk pergi, Tuhan pilih saudara. Dari semua yang bisa dia pilih, dengan kemahatauannya yang saudara mungkin juga tidak sepenuhnya bisa mengerti, dia memilih saudara. Saya ingin ulangi kembali kebenaran ini, dan kebenaran ini akan memerdekakan setiap kita. Dengar baik-baik, Tuhan pencipta alam semesta yang berdaulat, yang berkuasa, yang maha berhikmat memilih saudara dan saya. Dan pilihannya sempurna dan pilihannya tidak pernah salah. Dan dia menegaskan kembali, "Hei, ini bukan tentang engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau." Dan pilihan ini mengubah segala perkara yang ada dalam hidup kita. Pada waktu pemilik alam semesta ini, raja di atas segala raja, memilih saudara sebelum saudara dilahirkan, dijadikan, dibentuk dalam rahim ibumu, saudara ditetapkan untuk pergi dan berbuah. Konsekuensi dari pilihan itu, saudara dibentuk untuk melakukan perkara yang dahsyat. Saudara, kalau saudara pergi hari ini ke supermarket, grocery store, maka saudara akan pergi ke section tertentu dan saudara akan memilih barang yang saudara mau beli. Ya, kalau saudara ada di section untuk membeli telur, maka saudara pastikan telur yang saudara beli bukan telur yang pecah, bukan telur yang retak, tetapi telur yang terbaik. Ya, buah,
Saudara pilih buah yang bentuknya paling baik, yang saudara pikir juga rasanya paling baik. Ya, saudara tidak sepenuhnya ahli, itu sebabnya pilihan saudara bisa salah. Saudara akhirnya memilih yang bukan terbaik karena keterbatasan saudara. Tapi ingat, yang memilih kita ini Tuhan, dan Dia tidak pernah salah di dalam pilihannya. Ya, dan Dia menetapkan saudara bukan sebagai hamba, tapi sahabat. Jadi setelah saudara dipilih, saudara ditetapkan jadi sahabatnya Tuhan. Ya, saudara, ada perbedaan dan kesamaan antara hamba dan sahabat. Ya, sahabat yang baik akan melakukan untuk temannya pekerjaan yang juga dilakukan oleh seorang hamba. Tetapi hamba melakukannya karena dia tidak punya pilihan. Tetapi sahabat melakukannya karena dia dekat dan mengasihi orang yang dia lakukan perkara tertentu. Saudara adalah sahabat yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Dia ingin saudara lakukan. Dan karena kasih dan kedekatan, karena hubungan itu, saudara melakukannya. Dan saudara ditetapkan untuk berbuah. Di ayat yang ke-8 dari Fatsal 15 ini dikatakan, di dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, kata Tuhan Yesus, yaitu jika kamu berbuah banyak. Saudara, pada waktu kehidupan kita menghasilkan buah yang baik, maka Bapa dimuliakan. Yesus sahabat kita dimuliakan. Yang sudah memilih kita dimuliakan. Saudara, dengan kata lain, Yohanes 15 mengajarkan kepada kita, kita dipilih, kita ditetapkan untuk berbuah, dan pada waktu kita berbuah, kita memuliakan yang memilih kita. Dengan kata lain, setelah kita dipilih, setelah kita dianggap spesial, maka karena kasih, karena kita meresponi apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita dengan memilih kita, maka kita pergi dan berbuah. Kita melakukan bagian kita di mana Dia sudah menetapkan kita untuk pergi dan berbuah. Saudara, benih yang baik, yang dipilih, ditanam di tanah yang baik pasti menghasilkan buah. Dan saudara, tidak ada pohon yang menikmati buahnya. Pohon yang berbuah dinikmati oleh pribadi-pribadi di luar, di sekeliling pohon itu. Kalau saudara melihat pohon yang berbuah, saudara menikmati keindahan buah yang ada di pohon itu, menikmati rasa yang dari buah yang ada di pohon tersebut, saudara menikmatinya. Ya, demikian juga kehidupan kita. Kehidupan kita dipilih, ditetapkan untuk berbuah, dan buah itu dinikmati oleh orang-orang sekeliling kita. Dan pada waktu kehidupan kita dinikmati, maka Bapa kita sebagai pemilik perkebunan, kalau boleh saya umpamakan seperti itu, Yohanes 15 berbicara tentang kebun anggur. Maka Bapa kita sebagai pemilik kebun anggur itu mendapatkan kemuliaan. Dan sebagai orang-orang yang dipilih, orang-orang yang ditetapkan untuk berbuah, pada waktu Bapa kita yang di surga mendapatkan kemuliaan, pujian, pengagungan, maka kita juga disenangkan. Mengapa saudara? Karena kita melakukan bagian kita. Base, dasarnya adalah hubungan. Bukan keharusan sebagai hamba, tetapi karena hubungan sebagai sahabat. Mari saudara, kita melakukan yang terbaik. Kita melakukan kehendak Tuhan yang kita mengerti, bukan supaya kita diterima sebagai sahabat, tapi justru karena kita adalah sahabat-sahabat Kristus, justru supaya kita memuliakan Bapa di surga. Kita melakukan yang baik bukan supaya kita dipilih, tetapi sebaliknya karena kita dipilih, maka kita menghasilkan buah-buah yang baik untuk memuliakan Bapa yang di surga. Di dalam keseharian kehidupan kita hari-hari ini, saudara, Tuhan sudah menetapkan kita untuk berbuah. Berbuah di dalam pekerjaan kita, berbuah di dalam pelayanan kita, berbuah di dalam kita menolong orang lain, berbuah dalam keseharian kita, dalam karakter kita. Semakin kita dekat dengan sumber kehidupan itu, kita pasti berbuah. Kita ditanam di rumah Tuhan, kita menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena di dalam kehidupan kami ditetapkan untuk pergi dan berbuah banyak. Dan buah itu boleh dinikmati oleh orang-orang sekeliling kami, oleh keluarga kami, oleh sahabat-sahabat kami, oleh rekan-rekan sekerja kami. Tuhan, mereka boleh melihat kehidupan kami dan mencicipi manisnya buah-buah yang timbul dari kehidupan kami karena kami ditanam di bait Allah dan berbuah untuk kemuliaan Allah. Biar ketetapan ini bahwa kami berbuah banyak dan menghasilkan buah yang dinikmati oleh banyak orang ini boleh memuliakan Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan untuk sore ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua kita mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara ditetapkan untuk pergi dan berbuah banyak.